Kita masih melanjutkan penyelidikan kita tentang perumpamaan penabur yang adalah perumpamaan dasar menurut Markus 4 ayat 13. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Lukas 8 ayat 4-8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Benih adalah firman Allah atau firman tentang kerajaan sorga, Matius 13 ayat 19. Kerajaan Allah terletak di setiap tempat di mana kehendak Allah dijalankan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Firman tentang kerajaan sorga adalah pesan yang berisi panggilan kepada setiap orang untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Setiap pengkhotbah pertama-tama harus dengan jujur menyampaikan panggilan ini. Datanglah dan hiduplah di bawah pemerintahan Allah. Di bawah kehendak Allah, biarlah Yesus menjadi Tuhan dan penguasa dalam hidup Anda. Jika Anda hidup seperti itu, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hati, dan juga akan ada penindasan, penganiayaan, dan penderitaan. Sebagaimana yang akan kita lihat nanti, kita dipanggil bukan untuk menjual manisan atau permen, tetapi untuk mengabarkan kebenaran, dan bukan untuk mengatakan hal-hal yang ingin didengarkan oleh orang-orang lain. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang dua karakter tanah, yaitu tanah keras dan tanah berbatu-batu. Dan hari ini kita akan membahas tipe tanah yang ketiga, yaitu tanah semak duri, yakni orang Kristen yang mendua hatinya. Ada lagi benih yang jatuh di tanah yang memungkinkan pertumbuhan, akan tetapi lahannya tidak murni. Tanah ini berisi berbagai macam benih, beragam akar dan beragam tumbuhan. Berbagai macam benih tumbuhan ini tidak kelihatan pada awalnya, tetapi mereka lalu tumbuh bersama-sama dengan benih gandum itu dan menjepitnya. Pada waktu menabur, Anda tidak melihat adanya semak atau tumbuhan yang lain di sana. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, mereka mulai tumbuh bersama-sama dengan benih gandum. Kemudian akar semak duri itu membelit akar gandum yang masih muda ini dan menjepitnya sehingga tanaman gandum ini tidak mendapat asupan gizi yang dibutuhkannya. Akhirnya, gandum yang baru tumbuh ini pun mati. Tipe yang ketiga ini pun termasuk yang tidak selamat. Akan tetapi mereka berbeda dari kedua tipe sebelumnya. Kategori yang ini tidak memiliki masalah sama sekali dengan bebatuan. Hati mereka terbuka sepenuhnya terhadap firman Allah. Tidak ada lapisan batu sama sekali di dalam tanahnya. Tanah itu subur, memiliki kedalaman dan tampaknya baik. Lalu apa masalahnya? Ketika firman Allah ditaburkan, mereka menerima firman Allah itu sepenuh hati seperti tipe yang kedua. Namun kali ini tidak disebutkan dengan gembira. Penerimaan mereka lebih mendalam. Mereka mungkin menerima firman itu dengan penuh keraguan, mungkin dengan gemetar, dengan pergumulan keras. Mereka tidak memberi tanggapan yang berisi sukacita. Sangat mengagumkan jika kita perhatikan ketepatan dari pengajaran Yesus. Yesus menambahkan keterangan dengan gembira hanya kepada mereka yang di dalam kategori kedua. Sedangkan yang di dalam kategori ketiga tidak menerima firman dengan cara ini. Mungkin mereka maju ke depan dengan air mata, mereka meratap dan penuh keseriusan, hati mereka terbuka kepada Allah, tidak ada garis batas di hati mereka. Namun apa yang menjadi masalah mereka? Yang menjadi masalah mereka adalah adanya perkara lain di dalam hati. Hati mereka tidak murni di dalam pengabdian dan komitmen kepada Tuhan. Mereka tidak membuang benih-benih lain dari dalam hati mereka. Yang terjadi adalah firman Allah itu bertumbuh di dalam hati mereka. Namun hal-hal lainnya juga ikut bertumbuh dan menjepitnya. Akhirnya benih gandum itu gagal bertumbuh. Inilah tragedi besar yang dialami oleh kategori ini. Mereka gagal untuk menjalankan firman Allah. Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 13. Anda tidak dapat mencampur adukan keduanya. Anda tidak boleh mengabdi kepada Allah sekaligus kepada berhala-berhala lainnya dan kepada dunia. Anda harus menentukan pilihan. Apakah harus mengikuti Allah dengan sepenuh hati
atau mengikuti dunia dengan segala keinginannya? Sudahkah Anda menetapkan pilihan? Tahukah Anda di mana posisi Anda sekarang? Adakah hati Anda murni di hadapan Allah? Itu sebabnya mengapa Yesus menyatakan di Matius 6 ayat 22, "Jika matamu baik, maka kamu tidak akan bermasalah. Tetapi jika mata Anda tidak baik atau tidak terfokus, maka Anda akan mengalami masalah pandangan yang mendua, dan terang di dalam diri Anda akan menjadi gelap. Dan jika terang yang ada di dalam diri Anda itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Ayat 23. Semuanya ini terjadi karena mata Anda tidak terfokus. Anda tidak memusatkan pandangan kepada Allah. Anda mencoba untuk melirik dunia, Anda mencoba untuk melirik berhala, melihat-lihat kesenangan dunia. Anda tidak akan dapat bertahan dengan keadaan seperti ini. Anda harus sepenuhnya dan tanpa syarat berkomitmen kepada Allah untuk dapat bertahan. Tidak ada jalan lain. Ujilah hati Anda di hadapan Allah. Sebagaimana pemazmur berkata dalam Mazmur 26 ayat 2, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Sekali lagi, perhatikanlah bahwa tidak disebutkan tentang dosa di sini. Tidak disebutkan bahwa hati mereka penuh dosa. Tidak. Mereka menerima Injil dengan sukacita. Mereka mengasihi hal-hal yang baik. Mereka mengasihi jemaat. Mereka juga mengasihi firman Allah. Akan tetapi firman Allah plus ini dan itu, Kristus plus ini dan itu. Dan sekali Anda melakukan hal seperti itu, jika Kristus tidak menjadi satu-satunya, maka Anda tidak akan dapat bertahan. Markus 4 ayat 19 berkata, "Tanaman ini terjepit, firman Allah terhimpit oleh hal-hal lain itu." Kategori ini juga sangat mengkhawatirkan, karena mereka memulai dengan baik, mereka tidak dangkal, akan tetapi mereka tidak dapat memusatkan perhatiannya. Tidak ada ketetapan hati, hati mereka terpencar, tidak terfokus. Anda tidak akan dapat bertahan tanpa kebulatan hati. Contoh orang-orang seperti ini adalah Raja Saul dan Raja Salomo dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Perjanjian Baru ada Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, dan Demas, teman kerja Paulus. Dan masih banyak lagi mereka yang memulai dengan baik dan berakhir dalam kebinasaan. Tipe yang pertama tidak pernah percaya, dan dua yang lainnya adalah orang percaya namun murtad. Yohanes 8 ayat 31-32. "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."